Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 8 Petronius ingin mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang dikerjakan dengan metode kualitatif yang berjudul Utilization of Tidal Energy Used in the Sangihe District of Electricity Generation and Storage as of Solution to a Scheduled Power Outage. Next. Kami di sini beranggotakan 10 orang, yaitu Al-Kahfi Isham, Muhammad Lutfi Alamsyah, Ridho Wahyu, Dafa Fardian, Ocha Oksana, dan saya sendiri Ridwan Erlangga, Kamil Fikri, Priscilla Putri, Sela Nur Cahaya, dan Kamaluddin Ramadan. Next. Dan isi dari presentasi yang akan kami lakukan yaitu Introduction, Theoretical Basic, Innovation and Instrument Application, yang 4 Conclusion, yang kelima Reference. Next. Introduction. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki potensi untuk menjadi poros maritim dunia. Poros maritim dunia bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang besar, kuat, dan makmur melalui pengembalian identitas Indonesia sebagai bangsa maritim. Pengamanan kepentingan dan keamanan maritim memperdayakan potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Next. Sebagai negara yang memiliki potensi maritim untuk mewujudkan pemerataan ekonomi Indonesia. Sebagai negara yang memiliki wilayah cukup luas, sehingga salah satu keuntungan dari ini ialah adanya energi pasang surut. Energi pasang surut ini dapat mengatasi permasalahan pulau-pulau kecil terluar PPKT di Indonesia yang masih sulit dijangkau, sehingga terkendala infrastruktur seperti pasokan listrik. Oleh karena itu, kami menawarkan gagasan yang berjudul Pemanfaatan Energi Pasang Surut pada Kabupaten Sangihe untuk penghasilan dan penyimpanan listrik sebagai solusi akibat pemadaman listrik yang tidak terjadwal. Tujuannya ialah untuk memberikan solusi terhadap wilayah Kabupaten Sangihe untuk memperbaiki jadwal pasokan listrik di daerah tersebut. Dalam penelitian ini, pasang surut air digunakan sebagai sumber untuk menghasilkan energi listrik yang digunakan untuk masyarakat pesisir. Dalam penelitian ini, mesin yang akan digunakan memiliki turbin, generator, dan penampung, dan mesin ini membuat energi dari energi gerak menjadi energi listrik yang akan ditampung dalam satu tempat, dan hasil dari pengumpulan itu akan disebar kepada masyarakat sekitar. Next. Theoretical Basic. Theoretical Basic ini memiliki 3, yaitu konsep penerapan energi pasang surut di Kabupaten Sangihe, yang kedua kondisi lingkungan Kabupaten Sangihe, yang ketiga teori pasang surut. Next. Baik, berikut adalah konsep dari tidal energi di distrik Sangihe yang bisa dilihat pada gambar di layar. Konsepnya cukup sederhana, yaitu dengan bendungan yang melewati teluk atau muara daerah. Ketika air pasang menghasilkan tingkat yang berbeda, air di dalam dan air luar bendungan, pintu air akan terbuka dan air mengalir melalui turbin akan menjalankan generator untuk menghasilkan listrik. Gagasan ini menawarkan solusi penanganan kondisi pemadaman listrik yang tidak terjadwal di daerah Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara. Dipilihnya lokasi ini karena memenuhi syarat teknis pasang surut yang dibutuhkan dan berada di wilayah pulau-pulau kecil terluar yang masih kesulitan dalam hal mengakses listrik. Meskipun wilayah ini termasuk kawasan strategis nasional atau KSNT yang memiliki potensi sumber daya alam dan jasa lingkungan yang tinggi. Proses analisis potensi pasang surut untuk membangkitkan energi listrik dilakukan melalui beberapa literatur dengan menerapkan metode kualitatif dan deskriptif. Wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki selat-selat sempit yang membatasi pulau-pulaunya. Selain itu, cukup banyak juga teluk dan semenanjung yang setiap harinya mengalami pasang surut yang memiliki potensi untuk digali energinya. Konsepnya cukup sederhana, ya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Yang selanjutnya adalah Regional Condition in Sangihe District atau kondisi lingkungan dari Kabupaten Sangihe. Nah, berdasarkan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sangihe tahun 2014, Kabupaten Sangihe ini merupakan bagian Provinsi Sulawesi Utara dengan ibu kota Tahuna. Daerah ini termasuk dalam daerah pulau-pulau kecil terluar, sehingga masih identik dengan ketertinggalan.
Kondisi Kabupaten Kepulauan Sangihe dapat dikategorikan sebagai daerah perbatasan yang juga menyebabkan daerah ini identik dengan ketertinggalan seperti sulit dijangkau listrik. Sehingga hal ini menggerakkan kami melakukan inovasi untuk membantu membangkitkan listrik dengan potensi pasang surut di daerah ini. Jenis pasang surut di perairan Teluk Tahuna atau ibu kota rata di perairan Teluk Tahuna adalah 0,2 meter per sekon, di mana merupakan arus cepat. Kalau ulang gelombang 50 tahun juga mencapai 2,41 meter dengan periode 6,7. Baik, selanjutnya adalah teori dari pasang surut. Yang pertama ada definisinya. Pasang surut merupakan salah satu peristiwa alam yang berupa gerakan naik turunnya air secara teratur dan berulang-ulang yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Ini yaitu dorongan ke arah luar pusat rotasi. Pasang surut terdiri dari dua kata. Yang pertama ada pasang. Pasang itu berarti keadaan saat permukaan air lebih tinggi daripada rata-rata. Dan surut yang artinya adalah keadaan saat permukaan air lebih rendah daripada rata-rata. Peristiwa pasang surut memiliki 3 tipe. Yang pertama ada single daily type of tide, itu adalah pasang surut tipe harian tunggal, yakni bila dalam waktu 24 jam terdapat 1 kali pasang dan 1 kali surut. Yang kedua ada double daily type of tide, itu adalah pasang surut tipe tengah harian atau harian ganda, yang bermakna dalam waktu 24 jam terdapat 2 kali pasang dan 2 kali surut. Dan yang terakhir ada mixed type of tide, yang artinya pasang surut tipe campuran, yakni bila dalam waktu 24 jam terdapat bentuk campuran yang condong ke tipe harian ataupun condong ke tipe harian ganda. Selanjutnya teori of Tidal. Pada teori ini, pasang surut akan bervariasi dengan waktu dan tingginya tergantung pada posisi relatif matahari, bulan, dan bumi. Topografi dan kedalaman laut pada keadaan tertentu dapat bertindak sebagai resonator atau konsentrator pasang surut dan dapat menyebabkan tinggi pasang mencapai 15 meter. Tidak kurang dari 100 lokasi di dunia yang dinilai sebagai tempat cocok bagi pembangunan pembangkit energi pasang surut ini. Selain itu, pengaruh fenomena air laut pasang purnama terjadi 2 kali dalam sebulan, yaitu bulan baru atau new moon dan bulan purnama full moon. Mungkin bisa di next slide. Hal ini terjadi saat matahari dan bulan berada pada 2 garis lurus. Pada saat ini, permukaan air laut pada daerah yang mengalami purnama akan pasang pada titik tertinggi, dan daerah tidak mengalami purnama akan surut pada titik terendah, yaitu titik C dan D. Sedangkan pada pasang perbani atau neap type terjadi saat bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus satu sama lain. Pada saat ini, permukaan air laut mengalami pasang naik yang tidak terlalu tinggi, bisa dilihat pada titik A dan B, dan surut yang tidak terlalu rendah, seperti itu kan titik C dan D kembali. Pasang surut perbani ini terjadi pada saat bulan kuartal pertama dan kuartal ketiga. Selanjutnya dapat ada teman. Baik, selain itu topografi dasar laut merupakan keadaan landscape di dasar samudra atau samudra. Sebenarnya sangat mempengaruhi terjadinya pasang surut. Topografi datar, intensitas, dan juga besarnya pasang surut akan tentu tidak sama dengan laut yang topografinya beragam, seperti ada tonjolan atau terdapat cekungan. Saat ini ada 3 jenis pasang surut teknologi pembangkit listrik. Salah satunya yaitu tenaga pasang. Tenaga pasang surut memiliki perbedaan pasang surut minimal 5 meter. Itu teknologi yang diterapkan sebenarnya masih tradisional teknik pembangkit listrik tenaga air, dengan bendungan atau yang disebut dengan dam melewati daerah teluk atau muara. Kemudian dilengkapi dengan pintu air dan turbin dipasang di sepanjang bendungan yang memisahkan kolam dan laut. Teluk dengan
ujung yang sempit sangat cocok untuk menjadi terapan. Ketika air pasang menghasilkan air yang berbeda ketinggian di dalam dan di luar bendungan. Pintu air akan terbuka, airnya mengalir melalui turbin akan berjalan pada generator untuk menghasilkan listrik. Pemanfaatan energi ini membutuhkan biaya yang besar serta cukup luas untuk menampung air laut atau yang disebut dengan area reservoir. Dan bangunan bendungan dapat digunakan sebagai jembatan transportasi. Pasang surut kekuasaan dibagi menjadi dua, yaitu tunggal kolam renang dan kolam renang ganda. Pada sistem pertama, energi hanya digunakan selama periode air surut atau air naik. Sedangkan ganda sistem kolam menggunakan aliran dalam dua arah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada alat dan penerapan inovasi. Pada dasarnya di situ kita menggunakan tiga urutan, yaitu pertama kita memanfaatkan dari energi pasang surut air laut itu menjadi listrik. Listrik yang udah jadi kita distribusikan kepada daerah Sangihe tadi yang mereka terkena putus tidak terjadwal. Next slide. Oke, alatnya, jadi pada dasarnya alat yang pertama kita perlukan itu tuh ada turbin, ya, di mana itu dibangun untuk menghasilkan pembangkit listrik yang ramah lingkungan. Selanjutnya turbin itu dibangun menutupi teluk seperti pada gambar di slide. Next slide. Selanjutnya ini ada yang kita lihat di slide ini kan ada turbin yang terhubung langsung dengan generator, di mana kami tidak menempatkan sepenuhnya turbin itu di dalam air, tapi kita menempatkan setengah di air, setengah di darat. Di mana ketika pasang surut terjadi, turbin berputar, dan ketika pasang surut tidak terjadi, turbin akan tetap berputar karena angin laut sehingga menghasilkan energi yang lebih banyak. Kemudian generator akan digunakan untuk mengolah energi gerak ke energi listrik dan kemudian disalurkan ke power supply. Next slide. Nah, ini yang kita lihat selanjutnya, ini adalah power supply-nya. Di mana ketika power supply-nya itu sudah penuh oleh listrik tadi, dari power supply itu baru kita salurkan kepada masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya itu penerapan inovasi. Jadi cara kerja pembangkit listrik pasang surut ini ada beberapa tahap. Yang pertama, turbin pembangkit listrik pasang surut diletakkan menutupi teluk yang ada di Kabupaten Sangihe. Kemudian turbin dimodifikasi sehingga memungkinkan untuk berputar dalam dua keadaan. Keadaan pertama ketika pasang surut sedang berjalan, dan keadaan kedua ketika pasang surut air tidak berlangsung. Pada keadaan pertama, turbin akan berputar oleh pasang surut air, dan pada keadaan kedua, turbin akan berputar pada angin. Untuk memaksimalkan potensi dari turbin ini, maka diperlukan sistem mekanik yang dapat menaik turunkan turbin sehingga didapatkan pasang surut air dan angin laut yang maksimal. Turbin kemudian disambungkan dengan generator, sehingga ketika turbin berputar, maka terjadi induksi elektromagnetik di dalam generator yang menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator akan disalurkan ke power supply pusat melalui jalur transmisi. Setelah sampai di power supply, energi listrik akan disimpan sementara sebelum disalurkan pada masyarakat. Tujuan dari power supply sendiri agar memudahkan untuk mengatur pembagian listrik ke daerah-daerah tertentu sesuai kebutuhan masing-masing. Inovasi ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu diantaranya adalah yang pertama, inovasi ini environmentally friendly atau ramah lingkungan, dikarenakan tidal power plant tidak membutuhkan space yang besar dan tidak mengeluarkan gas rumah kaca selama melakukan produksi listrik, di mana emisi gas rumah kaca adalah salah satu penyebab utama perubahan iklim.
Jadi, menemukan sumber energi tanpa emisi itu menjadi poin yang penting. Lalu, inovasi ini dapat memaksimalkan energi gerak pasang surut dan air laut secara bersamaan. Dan tentunya inovasi ini juga sangatlah efektif untuk digunakan di Kepulauan Sangihe, dikarenakan kondisi pulau tersebut yang dikelilingi oleh lautan dan banyak teluk. Di penjelasan rekan-rekan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masalah pemadaman listrik tidak terjadwal di Kabupaten Sangihe dapat diatasi dengan memanfaatkan energi pasang surut. Dengan memanfaatkan keberadaan teluk sempit yang dilengkapi dengan pintu dan turbin, sehingga air yang mengalir melalui turbin akan menjalankan generator untuk menyimpan dan menghasilkan listrik. Kondisi Pulau Sangihe sangat menjanjikan karena dikelilingi oleh laut dan banyak teluk. Salah satunya adalah Teluk Tahuna. Teluk ini memenuhi kriteria untuk inovasi karena jenis pasang surut di perairan Teluk Tahuna adalah semi-diurnal, di mana dalam sehari terjadi 2 kali pasang dengan kecepatan arus 0,2 meter per sekon atau arus kencang. Inovasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat Pulau Sangihe mengatasi masalah pemadaman listrik yang tidak terjadwal. Ini merupakan referensi yang kami gunakan. Ada sejumlah 6. Oke, terima kasih. Terima kasih dari kelompok kami, dari kelompok Kelampan Petronius. Dan untuk kata-kata yang tidak jelas dimohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.